Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi pertemuan keempat, akuntansi keuangan menengah 1 mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jadi, istilah laporan laba rugi komprehensif mulai digunakan sejak diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 dalam rangka konvergensi dengan IFRS atau International Financial Reporting Standard. Jadi, laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja yang dicapai oleh entitas pelaporan selama periode tertentu, yaitu rincian penghasilan seperti pendapatan dan keuntungan, serta beban dan pendapatan komprehensif lain yang berguna untuk menganalisis profitabilitas, efisiensi, pengembalian investasi, laba per saham, dan prediksi mengenai kemampuan arus kas entitas tersebut. Selanjutnya, laporan laba rugi komprehensif terdiri dari komponen laba rugi dan pendapatan komprehensif lain. Laba rugi adalah jumlah pendapatan dan beban, tidak termasuk komponen pendapatan komprehensif lain. Selanjutnya, pendapatan komprehensif lain adalah jumlah penghasilan dikurangi dengan beban, termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Selanjutnya, fungsi laporan laba rugi komprehensif yang pertama untuk mengevaluasi kinerja perusahaan selama periode tertentu, yang kedua menyediakan dasar untuk memprediksi kinerja perusahaan periode mendatang, yang ketiga membantu penilaian risiko atau ketidakpastian arus kas di masa depan, yang keempat menganalisis pengembalian kepada pemegang saham selama periode tertentu, yang terakhir menganalisis pengambilan keputusan investasi dan keputusan pembiayaan. Selanjutnya, laporan laba rugi komprehensif meliputi penyajian akun yang terdiri dari yang pertama pendapatan, kedua beban, ketiga pendapatan dan beban lainnya, keempat biaya keuangan, kelima bagian laba atau rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, yang keenam beban pajak, yang ketujuh operasional yang dihentikan yang mencakup jumlah dari laba atau rugi setelah pajak dari operasional yang dihentikan, dan keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasional yang dihentikan. Yang kedelapan, laba atau rugi. Yang kesembilan, setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifatnya. Yang kesepuluh, bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas. Yang terakhir, jumlah laba rugi komprehensif. Selanjutnya, komponen pendapatan komprehensif lain terdiri dari yang pertama perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 tentang aset tetap dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 19 tentang aset tidak berwujud. Yang kedua, keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 24 tentang imbalan kerja. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian yang terjadi dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 10 tentang pengaruh perubahan nilai tukar valuta asing. Yang keempat, keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 55 tentang instrumen keuangan. Yang kelima, keuntungan dan kerugian
kerugian dari instrumen lindung nilai arus kas sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 55 tentang instrumen keuangan. Yang keenam, keuntungan dan kerugian dari penempatan dana di entitas asosiasi dan ventura bersama sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 15 tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Selanjutnya yang terakhir, keuntungan dan kerugian dari kepemilikan usaha joint venture sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 12 tentang bagian partisipasi dalam ventura bersama. Selanjutnya, mengenai komponen yang terdapat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Terdiri dari yang pertama, penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan. Yang kedua, pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh dari pelaksanaan aktivitas penjualan utama perusahaan yang bersifat rutin. Yang ketiga, keuntungan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai wajar ketika nilai wajar lebih tinggi dari harga perolehan yang terbentuk karena adanya aktivitas penjualan yang bersifat tidak rutin. Yang keempat, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak berhubungan dengan distribusi kepada pemegang saham. Yang kelima, kerugian adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai wajar ketika nilai wajar di bawah dari harga perolehan yang terbentuk karena adanya aktivitas penjualan yang bersifat tidak rutin. Selanjutnya yang keenam, ada biaya keuangan, yaitu akun terpisah yang mengidentifikasi biaya pendanaan perusahaan disebut sebagai beban bunga. Yang ketujuh, pajak penghasilan badan adalah perusahaan melaporkan pajak penghasilan yang dikenakan pada laba sebelum pajak penghasilan. Yang kedelapan, laba dari operasional yang dilanjutkan adalah hasil perusahaan sebelum keuntungan dan kerugian dari operasional dihentikan. Jika perusahaan tidak memiliki keuntungan dan kerugian dari operasional dihentikan, maka akun ini tidak dilaporkan di laporan laba rugi komprehensif. Yang kesembilan, operasional dihentikan adalah keuntungan dan kerugian akibat penghentian komponen perusahaan. Yang kesepuluh, laba atau rugi neto adalah hasil neto dari kinerja perusahaan selama periode tertentu. Yang kesebelas, kepentingan non pengendali adalah menyajikan alokasi laba neto kepada pemegang saham utama dan kepentingan non pengendali atau hak minoritas. Yang ke-12, laba per saham, artinya jumlah per lembar saham atas laba yang dilaporkan. Selanjutnya, bentuk laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama, pendekatan satu laporan atau single statement approach. Dalam bentuk satu laporan laba rugi komprehensif bahwa semua akun penghasilan dan beban diakui dalam satu periode. Yang kedua, pendekatan dua laporan atau two statement approach terdiri dari laporan yang menunjukkan komponen laba rugi terpisah dengan komponen pendapatan komprehensif lain dan laporan yang menunjukkan mulai dari laba rugi digabung dengan komponen pendapatan komprehensif lain. Selanjutnya, keterbatasan laporan laba rugi komprehensif terdiri dari yang pertama, penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan andal, maka tidak dapat dikategorikan ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua, laba yang dilaporkan dipengaruhi metode akuntansi yang digunakan. Perusahaan menggunakan standar akuntansi keuangan untuk memilih dasar alokasi atau metode pencatatan akuntansi sesuai kondisi perusahaan. Yang ketiga, pengukuran penghasilan dan beban menggunakan pertimbangan manajemen. Yang keempat, beberapa konsep dasar yang mendasari penyusunan standar akuntansi keuangan mempengaruhi dampak perhitungan laba rugi kurang mencerminkan kondisi perusahaan. Penggunaan biaya historis dalam perhitungan harga pokok penjualan dalam kondisi fluktuasi harga atau tingkat inflasi yang cukup signifikan, maka dapat mengakibatkan hasil perhitungan laba rugi menjadi kurang mencerminkan kondisi sebenarnya. Dan yang terakhir, perhitungan dan pelaporan akuntansi menggunakan asumsi dan estimasi sehingga tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.
Selanjutnya, laba per saham atau earning per share. Salah satu manfaat laporan laba rugi komprehensif adalah untuk menganalisis laba per saham. Laba per saham artinya besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan untuk semua pemegang saham. Rumus menghitung laba per saham sama dengan laba bersih dikurangi dividen preferen dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar. Oke, selanjutnya ke contoh soal. Di sini ada informasi data akun PT Jaya Dipa periode 31 Desember 2019. Ada akun diskon penjualan, akun beban angkut pembelian, akun beban gaji, akun kerugian atas selisih kurs, akun beban administrasi, akun penjualan, pajak, pembelian, kerugian atas operasional divisi makanan yang dihentikan setelah pajak, beban bunga, retur pembelian, diskon pembelian, pendapatan dividen, keuntungan atas revaluasi aset tetap, retur penjualan, persediaan awal tanggal 1 Januari 2019, dan persediaan akhir tanggal 31 Desember 2019. Pertanyaannya, buatlah multiple step laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT Jaya Dipa periode 31 Desember 2019 dan hitunglah laba per saham jika jumlah saham biasa yang beredar sebanyak 10.000 lembar saham biasa. Oke, cara menjawabnya yaitu penjualan sebesar 3.526 dikurangi diskon penjualan 96.000 dikurangi retur penjualan 110.000, hasilnya penjualan bersih sebesar 3.320.000 dikurangi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan harus kita cari terlebih dahulu, yaitu persediaan awal tanggal 1 Januari 2019 80.000 ditambah pembelian 1.740 dikurangi retur pembelian 56.000 dikurangi diskon pembelian 42.000 ditambah beban angkut pembelian 69.000. Hasilnya 1.791 yaitu barang yang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir tanggal 31 Desember 2019 75.000. Hasilnya harga pokok penjualan sebesar 1.716.000, maka penjualan bersih sebesar 3.320.000 dikurangi harga pokok penjualan 1.716.000, hasilnya laba bruto sebesar 1.604.000 dikurangi beban operasional terdiri dari beban gaji 356.000 dikurangi beban administrasi yaitu 276.000. Hasil jumlah beban operasional dikurangi 632.000, kemudian pendapatan dan beban lainnya terdiri dari pendapatan dividen sebesar 86.000 dikurangi biaya keuangan yang terdiri dari beban bunga sebesar 125.000, maka hasil laba dari operasional sebesar 933.000 dikurangi pajak yaitu 25% dikali laba dari operasional sebesar 933.000, maka hasilnya 233.250 untuk pajak. Maka laba dari operasional dikurangi pajak hasilnya laba dari operasional yang dilanjutkan sebesar Rp699.750. Selanjutnya operasional dihentikan terdiri dari dikurangi kerugian atas operasional divisi makanan yang dihentikan setelah pajak dikurangi sebesar 132.000, maka diperoleh laba bersihnya Rp567.750. Selanjutnya ditambah pendapatan komprehensif lain terdiri dari keuntungan atas revaluasi aset tetap sebesar 68.000 dikurangi kerugian atas selisih kurs sebesar 15.000, maka jumlah pendapatan komprehensif lain sebesar 53.000, maka laba bersih ditambah jumlah pendapatan komprehensif lain hasilnya laba komprehensif sebesar Rp620.750. Maka selanjutnya menghitung laba per saham PT Jaya Dipa periode 31 Desember 2019. Laba per saham rumusnya laba bersih dikurangi dividen preferen dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar.
Laba bersihnya yaitu sebesar 567.750 dikurangi 0, tidak ada dividen preferen, dibagi 10.000 lembar saham biasa yang beredar sama dengan 56,77 rupiah per saham. Oke, agar kalian lebih paham lagi mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kalian dapat mengerjakan tugas ini. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan dapat ditanyakan di forum diskusi. Sekian presentasi dari saya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.